Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi kehadiran, silakan kalian bisa isi link absensi yang sudah dibagikan oleh guru masing-masing, bisa melalui WhatsApp group atau melalui link lainnya. Oke, bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Oke, Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Semuanya sudah siap ya untuk belajar IPS hari ini? Sudah ya? Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengembangan pusat-pusat ekonomi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kemarin kita sudah banyak nih bahas tentang apa itu ekonomi kreatif, apa saja contohnya gitu. Kemudian implementasi ekonomi kreatif di Indonesia juga. Nah, pada kesempatan ini sekarang kita akan membahas 4 tujuan pembelajaran. 4 tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian dari perdagangan bebas. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karakteristik perdagangan bebas dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga bisa menganalisis contoh-contoh organisasi internasional yang menerapkan perdagangan bebas. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak dari adanya perdagangan bebas. Tujuan pembelajarannya ada 4, kemudian ada pun ruang lingkup materinya itu ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah pengertian dari perdagangan bebas itu sendiri. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang karakteristik dari perdagangan bebas. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang contoh organisasi perdagangan bebas di dunia. Kemudian yang keempat, dampak perdagangan bebas baik positif maupun negatif. Oke, sekarang kita akan bahas materi pada hari ini ya. Kita akan bahas yang pertama mulai dari pengertian perdagangan bebas. Apa itu perdagangan bebas? Oke, menurut seorang filsuf dan seorang pelopor ilmu ekonomi modern yang bernama Adam Smith, perdagangan bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Artinya, pemerintah itu hanya berperan sebagai pengawas perekonomian saja. Kemudian semua kebijakannya itu diserahkan kepada pasar, baik itu produsen, distributor maupun konsumen. Atau singkatnya kita bisa simpulkan bahwa dalam perdagangan bebas, campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu hanya sedikit karena hanya mengawasi saja, kayak gitu. Itulah pengertian pasar bebas. Baiklah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang materinya ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonominya mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi dalam hal ini pemerintah itu hanya berperan sebagai pengawas perekonomian saja tanpa memiliki campur tangan yang banyak gitu dalam sistem perekonomian. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut tentang karakteristik atau ciri-ciri dari perdagangan bebas ya. Yang pertama itu alat, kemudian barang modal serta sumber produksi itu semuanya itu dimiliki, digunakan dan dijalankan oleh perseorangan, badan usaha ataupun masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, perdagangan barang itu tanpa pajak, tanpa tarif dan pembatasan-pembatasan lainnya, jadi bebas gitu. Kemudian yang ketiga, pergerakan bebas modal dan tenaga kerja keluar maupun ke dalam wilayah suatu negara. Kemudian yang keempat, akses bebas ke pasar. Kemudian yang kelima, segala aktivitas ekonomi itu bertujuan untuk memperoleh laba atau profit oriented.
Kemudian yang terakhir adalah aktivitas ekonomi itu dilakukan oleh swasta tanpa adanya intervensi yang berlebih dari pemerintah. Itu adalah beberapa karakteristik dari perdagangan bebas. Kemudian kita akan bahas tentang beberapa organisasi yang contoh atau organisasi di dunia yang menerapkan perdagangan bebas. Kita akan bahas itu ada 9 organisasi. Yang pertama itu adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang kedua ada MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC atau ASEAN Economic Community. Kemudian yang ketiga ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Kemudian yang keempat ada NAFTA atau North America Free Trade Agreement. Kemudian yang kelima itu ada EFTA atau European Free Trade Area. Kemudian yang keenam ada European Union atau EU gitu ya, atau mungkin dalam bahasa Indonesia adalah Uni Eropa. Kemudian yang ketujuh ada South Asian Association for Regional Cooperation. Kemudian yang kedelapan ada the African Continental Free Trade Agreement. Kemudian yang kesembilan itu adalah WTO atau World Trade Organization. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan lebih lengkapnya dari organisasi-organisasi perdagangan bebas yang sudah Ustazah sebutkan tadi di depan. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Gitu ya. Anggota-anggotanya tentu saja adalah 10 negara anggota ASEAN. Kemudian untuk tanggal berdirinya adalah tanggal 28 Januari tahun 1992 di Singapura. Kemudian tujuannya ada 3. Bisa kalian lihat. Yang pertama adalah menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia. Kemudian yang kedua, menarik investor asing agar mampu menanamkan modalnya di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan pasar regional bagi masyarakat di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua kita akan bahas adalah AEC atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Itu adalah sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi hampir sama seperti AFTA. Kalau AFTA itu organisasi perdagangan bebasnya, kalau MEA itu adalah organisasi yang dibentuk untuk menghadapi AFTA. Jadi kayak tindak lanjut dari berdirinya AFTA gitu ya. AFTA itu berdiri pada bulan Desember tahun 2015. Anggotanya masih sama seperti AFTA, 10 negara anggota ASEAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara serta siap menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar anggota ASEAN. Itu ya. Organisasi perdagangan bebas dunia yang ketiga itu adalah Asia Pacific Economic Cooperation gitu ya. Itu adalah sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1989 di Canberra atau Australia ya, negara Australia. Kemudian anggotanya itu terdiri dari 21 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Di antaranya ada New Zealand, kemudian ada Indonesia, Australia itu sendiri, Papua New Guinea, Filipina, Thailand, sampai ke Meksiko, Amerika Serikat, bahkan Kanada. Kemudian tujuan dari APEC ini adalah pertama mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada tujuan lainnya, ada 2, 3, 4, dan 5 ada pada slide, silakan bisa kalian baca dan pahami sendiri. Kemudian yang kedua adalah North America Free Trade Agreement atau NAFTA. Nah, ini adalah organisasi perdagangan bebas yang anggota-anggotanya adalah negara-negara di kawasan Amerika Utara. Tentu saja ada Kanada, ada Amerika Serikat, dan ada Meksiko. Nah, organisasi NAFTA ini berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1994.
Tujuannya diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di negara-negara di kawasan Amerika Utara. Kemudian yang kedua, menciptakan peluang investasi tentu saja di negara-negara di kawasan Amerika Utara. Kemudian selanjutnya ada European Free Trade Area atau EFTA. Itu adalah kawasan perdagangan, organisasi perdagangan bebas yang anggotanya adalah negara-negara di kawasan Eropa. Di antaranya ada Islandia, Norwegia, Swiss, and Liechtenstein. Nah, itu berdiri pada tanggal 3 Mei tahun 1960. Kemudian tujuannya adalah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara-negara anggota dan mendorong perdagangan bebas sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran negara-negara anggota EFTA itu sendiri. Kemudian selanjutnya, organisasi yang selanjutnya adalah European Union atau dalam bahasa Indonesia adalah Uni Eropa. Itu adalah sebuah negara yang terdiri dari 27 negara anggota yang ada di kawasan Eropa tentunya. Organisasi tersebut berdiri pada tanggal 1 November 1993. Tujuannya adalah untuk peningkatan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan dengan integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang euro. Jadi utamanya adalah menjadikan euro itu sebagai mata uang utama dalam perdagangan bebas di kawasan Eropa. Kita lanjutkan, kita akan bahas tentang South Asian Association for Regional Cooperation. Itu adalah organisasi perdagangan bebas yang terdiri atas beberapa negara di kawasan Asia Selatan. Anggotanya diantaranya adalah ada Maldives, kemudian ada Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, India, Bhutan, Nepal, dan Bangladesh atau negara-negara yang di kawasan Asia Selatan. Nah, organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Desember tahun 1985. Oke, ada pada slide, bisa kalian saksikan. Kemudian tujuannya adalah tentu saja meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat Asia Selatan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Oke, lanjut ya. Organisasi perdagangan bebas yang selanjutnya adalah the African Continental Free Trade Agreement atau perjanjian perdagangan bebas di kawasan Afrika maksud saya, berdiri pada tanggal 21 Maret tahun 2018 di Kigali, Rwanda. Anggotanya adalah 27 negara di kawasan Afrika. Tujuannya adalah menciptakan pasar tunggal yang diikuti dengan kemajuan mata uang di kawasan Afrika. Jadi mata uang tunggal di kawasan Afrika. Organisasi perdagangan yang terakhir adalah WTO atau World Trade Organization yang berada dalam naungan PBB. Nah, organisasi ini adalah badan internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Kemudian tujuan dari World Trade Organization ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja penuh, menambah pendapatan real dan permintaan serta memperbesar produksi dan perdagangan barang serta jasa negara-negara anggotanya. Dampak positif dari adanya perdagangan bebas itu adalah yang pertama, menambah kualitas dan kuantitas produk dalam negeri suatu negara. Kemudian yang kedua, hambatan perdagangan itu bisa dikatakan berkurang atau bahkan tidak ada gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ekspor produk itu bisa meningkat, akibatnya pendapatan nasional itu juga akan meningkat juga gitu. Kemudian selanjutnya itu bisa menambah peluang investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Kemudian yang kelima itu adalah menambah devisa negara tentu saja. Itu ya untuk dampak positifnya ya. Kemudian untuk dampak negatifnya, apa ada dampak negatifnya juga? Ada, tentu saja ada. Dengan adanya perdagangan bebas ini juga memberikan dampak negatif. Di antaranya apabila produk dalam negeri itu kalah saing, maka akibatnya akan
buruk bagi produk dalam negeri ini. Produk dalam negeri ini menjadi tidak laku, akibatnya produsen-produsen dalam negeri bahkan UMKM itu akan mengalami gulung tikar gitu. Kemudian yang kedua, bisa meningkatkan kemungkinan eksploitasi sumber daya alam dengan banyaknya investor asing yang masuk. Jadi semakin banyak investor asing yang masuk, maka kemungkinan eksploitasi sumber daya alam juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, muncul sifat ketergantungan yang berlebihan terhadap negara maju. Nah, negara itu jadi sulit untuk mengembangkan kemampuannya, sulit untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia kuasai gitu, karena dia hanya negara tersebut hanya bergantung kepada negara-negara yang sudah maju dengan dipermudahnya aturan-aturan perdagangan. Kemudian yang keempat, itu bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, ketika tadi produk dalam negeri kalah saing, akibatnya yang laku adalah produk luar negeri. Akibatnya produk dalam negeri itu akan tidak laku di pasaran, sehingga bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam waktu jangka panjangnya gitu. Kemudian yang terakhir, dampak negatif yang terakhir adalah muncul sifat konsumerisme. Jelas banyak produk dari luar negeri yang ada di negaranya. Nah, akibatnya orang dalam negeri itu akan semakin boros gitu dalam membelanjakan keuangannya, akan membeli ini itu, jadi muncul sifat konsumerisme. Demikian adalah materi yang sudah yang bisa Ustazah sampaikan. Kalian bisa pahami, kemudian kalian juga bisa catat materi yang penting pada buku tulis masing-masing ya. Tadi kita sudah banyak membahas tentang yang pertama ada pengertian dari perdagangan bebas itu sendiri, kemudian kita juga sudah membahas tentang karakteristik perdagangan bebas, kemudian kita juga sudah membahas banyak atau 9 contoh organisasi dunia yang menerapkan perdagangan bebas, kemudian kita juga sudah membahas dampaknya baik positif maupun negatif dari adanya perdagangan bebas. Nah, intinya kalian harus banyak-banyak membaca dan mencari sumber lain ya, selain dari video yang sudah Ustazah share. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan kalian atau untuk mengecek kemampuan kalian, Ustazah itu ada soal evaluasi. Soal evaluasi itu bisa kalian kerjakan pada link di bawah. Itu ada soal dari Google Form, nanti bisa kalian kerjakan, silahkan. Kemudian pesan untuk pengumpulannya semuanya ada pada Google Form, ada batas waktunya juga. Kemudian untuk sebelum Ustazah tutup, Ustazah berpesan kepada kalian bahwa tetap di rumah, kemudian tetap semangat juga belajarnya walaupun kita masih dalam kondisi seperti ini, belajar jarak jauh. Tapi itu bukan merupakan hambatan buat kita untuk selalu bersemangat dan memberikan hal-hal yang positif gitu ya. Kemudian Ustazah ingin kalian juga tetap di rumah, tetap terapkan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kalian agar selalu bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik gitu. Kemudian sebelum Ustazah tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.